Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, selamat jumpa lagi dalam seri Bible Click kita untuk sesi yang kelima. Saya tidak menjumpai Anda dalam 1 bulan terakhir ini karena kesibukan persiapan dan pelayanan perayaan Natal, tapi juga Tahun Baru 2022. Karena itu saya senang bisa menjumpai Anda lagi di tahun yang baru ini, dan kita akan melanjutkan pembicaraan kita atau pendalaman kita tentang kitab suci, dan saya akan menjawab 2 pertanyaan penting yang diajukan oleh teman-teman atau saudara-saudari yang ada dalam kelompok baca kitab suci. Pertanyaan pertama itu menyangkut kemiripan dari 3 Injil pertama. Injil Matius, Markus, dan Lukas. Ini memang bisa jadi satu masalah yang tidak gampang dipecahkan. Kenapa ketiga Injil ini sangat mirip? Bahkan kita tahu kita memiliki 4 Injil, sehingga kadang-kadang kita mendengar menghadapi tuduhan bahwa 4 Injil itu sudah dipalsukan. Sebab mestinya hanya ada 1 Injil yang asli. Bagaimana kita bisa menjawab persoalan ini? Tapi lebih penting bagaimana sebenarnya sikap kita yang kritis terhadap kitab suci kita, tapi sambil kita mau memahami sebenarnya apa yang terjadi, mengapa sampai kita punya 4 Injil tersebut. Lalu kemudian persoalan kedua adalah soal saudara-saudari Yesus yang dikatakan dalam Injil. Apakah Yesus punya saudara kandung, misalnya hasil dari perkawinan antara Yosef dan Maria? Baik, persoalan pertama adalah mengapa ada 4 Injil? Kalau ada 4 Injil, mana yang asli? Jadi memang pertanyaan ini biasanya disertai dengan tuduhan bahwa Injil telah dipalsukan. Sebab mestinya dalam logika orang yang menuduh seperti ini, logikanya adalah mestinya hanya ada 1 Injil yang asli. Apakah ini bisa kita terima? Saya kira kita mesti kritis dan jangan terjebak dengan frame atau paradigma seperti ini. Karena paradigma atau cara pandang di atas itu muncul karena orang tidak paham akan sejarah munculnya tulisan-tulisan Injil. Sebenarnya proses yang terjadi itu seperti apa? Itu mereka tidak paham. Dan karena itu kita punya posisi atau paradigma kita bukanlah seperti ini. Sejarah munculnya tulisan Injil bukanlah seperti itu. Iman Kristiani berpusat pada pribadi Yesus, pengajarannya dan karya-karyanya, terutama sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Nah, proses memahami dan menerima karya-karya Kristus, terutama memahaminya dari perspektif atau paradigma sengsara, wafat, dan kebangkitannya, itu adalah inti dari pewartaan atau isi dari Injil. Sehingga kita mesti menghargai seluruh proses yang terjadi pada abad pertama. Ketika Yesus mulai tampil di depan publik, dia menjadi pewarta tentang kerajaan Allah, dia melakukan mukjizat, dia menjadi harapan besar, bahwa bahkan Petrus sendiri mengatakan bahwa dialah Mesias, dialah penyelamat yang dijanjikan Tuhan. Tetapi ternyata Yesus itu menderita, wafat, dan kemudian bangkit. Sengsara dan wafat Yesus itu bukan sesuatu yang gampang diterima dan dimengerti pun oleh para murid. Mereka bergumul, bagaimana mungkin seorang Mesias, seorang yang diurapi atau seorang penyelamat itu mesti ditangkap, menderita, sengsara, dan wafat.
Tetapi pemahaman para murid tentang Yesus itu menjadi baru ketika Yesus sudah bangkit. Apalagi setelah mereka menerima Roh Kudus. Mereka memahami Yesus dari cara pandang, mereka memahami Yesus secara baru. Mereka mulai mengerti dengan baik nubuat-nubuat yang ada dalam kitab suci Perjanjian Lama yang sesuai dengan kata-kata, pengajaran, juga perbuatan atau karya-karya ajaib Tuhan Yesus sendiri, serta apa yang dialami di akhir hidupnya di dunia, itulah sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dan iman akan para murid ini kemudian ditulis ketika banyak orang sudah menjadi percaya. Baik, jadi para rasul menyertai Yesus selama pengajarannya dan karya publiknya. Mereka percaya kepada Yesus karena pengajaran dan mukjizat-mukjizatnya. Mukjizat terbesar dari Yesus adalah peristiwa kebangkitannya. Dan peristiwa ini membuka tahap baru dalam memahami siapa Yesus sebenarnya. Memahami pengajaran dan karya-karyanya. Mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan mengalaminya sebagai Tuhan yang hidup. Kalau kita perhatikan pengalaman dari Thomas misalnya, ketika para murid berkumpul sebagaimana dikisahkan dalam Injil Yohanes, para murid berkumpul dan Yesus datang menampakkan diri. Yesus yang sudah bangkit dengan tubuhnya yang mulia. Thomas tidak ada di sana. Ketika Thomas datang, para murid mengatakan bahwa mereka berjumpa dengan Tuhan, dan Thomas katakan, saya tidak percaya. Jadi menunjukkan pergumulan bagaimana memahami Yesus, identitasnya, dan apa yang dia kerjakan. Tapi kemudian, seminggu kemudian, Yesus menampakkan diri lagi kepada mereka semua, dan Thomas ada di sana. Yesus datang dan dia katakan kepada Thomas, cucukkanlah jarimu pada bekas paku yang ada di tanganku dan di lambungku. Ketika Thomas melihat Yesus yang sudah bangkit dengan mulia, dia menjadi percaya. Dan dia katakan, ia Tuhanku dan Allahku. Perhatikan kebangkitan Yesus itu menjadi puncak dari apa yang dikerjakan oleh Yesus. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan bahwa iman kita itu benar. Kitab suci Perjanjian Lama kemudian dimengerti secara dalam oleh para rasul secara baru dalam terang kebangkitan Yesus ini. Kalau kita lihat misalnya dan kita baca dengan teliti Injil Matius, di sana kita akan baca bagaimana kehadiran Yesus memang sebenarnya adalah penggenapan dari nubuat-nubuat para nabi tentang Mesias. Karena itu, Injil Matius sering dikatakan sebagai Injil penggenapan atau the Gospel of Fulfillment. Kalau dalam bahasa Italia sering disebut Il Vangelo del Compimento. Misalnya kita bisa baca dalam Injil Matius selalu dikatakan begini, demikianlah supaya genaplah apa yang dikatakan oleh para nabi. Misalnya Yesus lahir dari seorang perawan, itu adalah penggenapan dari Yesaya 9. Oke. Setelah menerima Roh Kudus, para rasul mewartakan Yesus yang mereka imani. Sehingga kebenaran-kebenaran iman rasuli ini atau tradisi-tradisi iman rasuli ini diajarkan. Umat bertambah bukan hanya di Yerusalem, tapi juga sampai di luar Yerusalem, bahkan sampai di Roma. Sehingga muncullah kebutuhan akan tulisan tentang iman rasuli itu. Jadi memang ketika Yesus sedang berkeliling dan berbuat baik, mengajar, mengadakan mukjizat, dia tidak perintahkan murid-muridnya untuk menulis apa yang dia katakan. Tapi apa yang diajarkan itu didengarkan, direkam, diingat, lalu kemudian
secara lisan diwartakan oleh para rasul yang menjadi saksi-saksi mata atau saksi langsung dari Yesus. Tetapi ketika Yesus sudah naik ke surga dan para rasul ini juga sudah mulai tua, orang-orang jemaat-jemaat sudah bertambah, maka kebutuhan akan adanya teks yang tertulis tentang ajaran atau kebenaran iman rasul ini menjadi mendesak. Sehingga mulailah teks-teks Injil ditulis sebagai dasar iman bagi jemaat-jemaat yang berada di tempat dan situasi berbeda. Ada yang di Yerusalem, ada yang di luar Yerusalem, ada yang di Roma. Sehingga kita mengenal banyak surat misalnya yang ditulis oleh Paulus dan ditujukan kepada umat yang berbeda. Injil Matius itu misalnya juga ditulis untuk orang Kristen Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi yang menjadi percaya kepada Kristus. Bagaimana mereka bisa memahami atau teguh dalam imannya kepada Yesus. Sehingga Injil ini ditulis sambil melihat apa yang dinubuatkan dalam kitab suci Perjanjian Lama. Sehingga jelas di sana ada kesinambungan. Sehingga sebenarnya tidak ada pertentangan antara kitab suci Perjanjian Lama dengan apa yang dikerjakan Yesus. Bahkan Yesus menjadi pemenuhan dari nubuat yang ada di sana. Sehingga ini menjadi penguatan atau peneguhan iman dari orang-orang Kristen yang sebenarnya adalah orang Yahudi. Nah, ini menerangkan mengapa Injil Matius itu walaupun punya kemiripan dengan Injil Lukas dan Injil Markus, itu tidak bisa kita katakan sebagai Injil yang palsu. Karena ini memang ditulis original oleh seorang penulis dengan maksud dan penekanan yang berbeda dari kedua Injil lainnya. Baik, jadi tidak heran bila muncul teks-teks Injil yang berbeda karena ditulis oleh pribadi berbeda dengan tujuan dan waktu yang berbeda pula. Keempat Injil ini kita bisa katakan ditulis dalam rentang waktu ini antara tahun 60 sebelum keruntuhan Bait Allah atau penghancuran Bait Allah di Yerusalem oleh tentara Romawi pada tahun 70, kemudian sampai tahun 100 yaitu pada saat kematian Rasul Yohanes sendiri. Jadi kesimpulan kita adalah keempat Injil ini adalah asli, ditulis oleh orang yang berbeda dengan penekanan teologis masing-masing sesuai dengan situasi gereja atau umat tujuan dari penulis ini. Sehingga masing-masing penginjil kita sebut sebagai penulis seorang teolog yang independen. Sehingga paradigma bahwa ada satu Injil yang asli saja, lalu kemudian itu Injil yang lain berarti adalah palsu, itu bukan paradigma yang bisa kita terima. Karena kalau kita lihat dan perhatikan proses yang ada, maka kita akan hargai keempat Injil ini sesuai dengan pribadi atau penulis Injil dengan tujuan dan penekanan yang berbeda, asli untuk masing-masing konteksnya. Tentu ada Injil-Injil lain yang muncul setelah abad kedua, misalnya Injil Thomas atau Injil Petrus yang ditulis dengan penekanan berbeda, dengan latar belakang agnostik misalnya, sehingga itu sulit sekali kita terima sebagai kebenaran iman rasuli, sehingga tidak dimasukkan dalam daftar kanon kitab suci kita. Baik, jadi ini pertanyaan sebenarnya yang disampaikan oleh anggota pembaca kitab suci. Mengapa Injil Matius 26 sampai 28 sama dengan Injil Markus 14 sampai 16? Ini bicara tentang sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Nah, kita pahami, kita jawab ini tentu dengan latar belakang yang sudah saya terangkan tadi.
Jawabannya adalah karena penginjil Matius menggunakan Injil Markus yang dalam studi kitab suci diyakini sebagai Injil tertua sebagai sumber ketika menulis Injilnya. Jadi Injil Markus ini ditulis, kemungkinan besar ditulis sebelum tahun 70, sebelum kehancuran Bait Allah oleh tentara Romawi. Sebenarnya kesamaan bukan hanya antara Matius dan Markus. Jadi perhatikan, kesamaan bukan hanya antara Matius dan Markus, tapi juga Lukas. Ada kemiripan ketiga Injil ini. Mirip dalam urutan peristiwa, mirip dalam isi atau ceritanya, mirip dalam kalimat dan kata-kata yang dipakai. Karena itu ketiga Injil ini disebut Injil sinoptik. Dalam bahasa Yunani itu sin bersama dan optikos atau opsis, melihat. Jadi ketiga Injil ini bisa diletakkan secara berdampingan dan bisa dibaca secara bersama karena sangat mirip. Sehingga kita sebut sebagai Injil sinoptik. Misalnya Matius 8 ayat 2, kemudian Markus 1 ayat 40, lalu kemudian Lukas 5 ayat 12. Di sana coba kita lihat. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Ia lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Kalau kita lihat Markus, di sana ditulis seperti ini, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Lukas, kalau kita baca seperti ini, pada suatu kali Yesus berada di sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Ini peristiwa yang sama diceritakan tapi sedikit berbeda. Jadi Lukas misalnya dia seorang penulis yang sedikit dramatik. Sehingga dia punya kata-kata juga sangat dramatik. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Kalau di Injil Matius hanya disebut seorang yang sakit kusta. Lukas dia katakan seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini sangat dramatis. Tapi kalau kita lihat Injil Matius, lalu sujudlah, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan saya. Perhatikan bahwa di sini ada unsur liturgis, unsur menyembah. Ini memang sedikit perbedaan dalam hal mengkalimatkan atau meredaksikan karya-karya dari masing-masing penginjil ini. Tapi kemiripannya sangat jelas ada di sana. Sehingga masalahnya adalah mengapa bisa mirip. Ini memang bukan persoalan yang gampang, tapi selama 2000 tahun ini, terutama dalam 2 abad terakhir, ilmu kitab suci atau eksegesi atau tafsir itu berkembang sangat pesat dan muncul teori bagaimana kita menerangkan kemiripan ini dengan teori yang disebut teori 2 sumber. Apa maksudnya? Jadi ada 2 sumber utama yang ditulis oleh penulis Matius dan Lukas, yaitu Markus sebagai Injil tertua. Itu jadi sumber pertama. Dan ada sumber kedua yang dalam studi kitab suci disebut Quelle, dalam bahasa Jerman artinya sumber. Apa maksudnya? Jadi studi kitab suci menunjukkan bahwa Markus adalah Injil tertua, ditulis antara tahun 60 sampai 70 sesudah Masehi. Ini bukan sebelum Masehi, tapi sesudah Masehi. Teks ini beredar dan dipakai oleh umat perdana dan dipakai pula oleh penulis Matius dan Lukas sebagai sumber. Hal ini menerangkan mengapa
urutan kisah atau perikop, kalimat dan kata-kata Matius dan Lukas hampir sama dengan Markus. Jadi bisa dikatakan bahwa Markus adalah sumber pertama kedua Injil ini. Sehingga kita menemukan kisah dengan tradisi triplex karena terdapat dalam 3 Injil pertama kita. Lalu kemudian, tetapi ada juga isi atau kisah yang hanya terdapat dalam Injil Matius dan Lukas saja. Artinya apa? Kedua penulis ini kemungkinan besar menggunakan satu sumber yang lain, yang sama, yang memuat kisah yang tidak terdapat dalam Injil Markus. Jadi, dalam kitab suci sumber ini disebut koele seperti sudah saya katakan tadi, artinya sumber. Sehingga ada 2 sumber yang digunakan oleh Matius dan Lukas. Baik. Jadi ada juga beberapa kisah yang hanya terdapat dalam Matius maupun Lukas saja. Artinya masing-masing menggunakan sumber tersendiri lainnya. Sehingga disebut tradisi simplex. Saya kira ini bisa dimengerti, tidak terlalu sulit. Kalau kita dalami memang bisa lebih kompleks, tapi gambaran umum tentang teori 2 sumber ini adalah seperti ini. Untuk bisa menerangkan mengapa ketiga Injil pertama kita isinya mirip. Jadi kalau kita bertanya mengapa kisah kebangkitan sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus dalam Matius 26 sampai 28 dan Markus 14 ayat 16 itu mirip, jadi jawabannya adalah kisah sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus mirip bahkan sama dalam 2 Injil ini karena Matius menggunakan Injil Markus sebagai sumbernya. Jadi memang Matius menggunakan Markus sebagai sumber, tapi dia menulis dengan penekanan yang berbeda, seperti yang saya sudah singgung dalam pembicaraan kita tadi. Baik, pertanyaan yang kedua didasarkan pada Matius 12, Yesus dan sanak saudaranya. Siapakah mereka? Apakah mereka adalah anak Maria dan Yosef? Ini pertanyaan menarik. Jadi kalau kita baca kitab suci Perjanjian Baru, maka kita akan temukan teks-teks yang bicara tentang sanak saudara dari Yesus. Mulai dari Injil Matius 12, 13, juga ada dalam Injil Markus, dalam Injil Yohanes, juga dalam Kisah Para Rasul. Mari kita baca. Matius 12, 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapakah ibuku dan siapakah saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Dalam Matius 13, ayat 54 sampai 57 juga disinggung soal saudara-saudari Yesus. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mukjizat-mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Baik, Markus 6 ayat 3, di sana juga disinggung soal saudara-saudari Yesus. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia.
Dalam Yohanes 2 ayat 12 juga kita bisa baca hal ini. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya. Dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Dan terakhir Kisah Para Rasul ayat 1 ayat 12 sampai 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama, dan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Perhatikan, saudara-saudara Yesus disebut secara eksplisit atau jelas dalam kitab suci. Berarti dia punya saudara. Ini bagaimana kita mengerti dan menerangkannya. Saudara-saudara Yesus, pertama soal Matius 12 ayat 46 sampai 50. Sebenarnya ayat ini bukan bicara, penekanannya bukan soal saudara-saudari kandung Yesus, tapi bicara tentang saudara sejati Yesus yang dipandang dari kacamata spiritual. Saudara-saudari Yesus, sejati Yesus berkaitan dengan misi dan perutusan luhurnya, yaitu membawa kerajaan Allah yang menuntut iman dan pertobatan. Perhatikan ketika Yesus tampil pertama kali, itu sabda yang keluar dari mulutnya adalah, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Jadi ini berhubungan mereka yang bertobat dan percaya kepada Injil itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa kita di surga, dan mereka adalah saudara-saudari Yesus yang sejati, seperti yang dikatakan oleh Yesus sendiri. Siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Artinya kita semua yang bertobat, percaya dan melakukan kehendak Bapa adalah saudara-saudari Yesus. Kita semua adalah saudara-saudari spiritual dari Yesus. Tetapi teks-teks yang kita baca di atas memberi indikasi bahwa Yesus punya saudara dan saudari. Nama saudaranya bahkan disebut dengan jelas, Yakobus, Yosef atau Yoses, kemudian Simon dan Yudas. Apakah mereka adalah saudara-saudari kandung Yesus? Tidak, itu jawabannya. Mengapa kita bisa katakan seperti itu? Sebab Yesus dikandung oleh Maria dari Roh Kudus. Jadi ada virginal conception. Yesus dikandung oleh Maria dalam keadaan perawan pun secara fisik. Dan dia dikandung bukan dari laki-laki, bukan dari Yosef, bukan karena hubungan dengan Yosef, tetapi karena kekuatan dari Roh Kudus. Karena itu, kalaupun Maria dan Yosef memiliki anak sesudah Yesus lahir, Yesus bukanlah saudara kandung mereka. Sebab Yesus bukanlah keturunan dari Yosef secara biologis. Jadi siapa mereka? Siapakah saudara-saudari Yesus ini? Ada 3 kemungkinan atau pandangan yang bisa kita katakan. Pertama, dikatakan bahwa mereka adalah anak-anak dari Yosef dan Maria setelah Yesus lahir. Ini disebut dengan Helvidian view atau pandangan Helvidian. Bila ini benar, tetaplah Yesus bukanlah saudara kandung mereka karena virginal conception dari Yesus tadi. Yesus dikandung oleh Maria dalam keadaan perawan. Ada pandangan kedua,
Mereka adalah anak-anak Yosef dari hasil perkawinan sebelumnya. Jadi disebut dengan Epifanian view atau pandangan Epifanian. Kata Yunani adelphos, saudara, memang juga punya arti luas atau simbolik, yaitu kerabat, keluarga, seperti saudara tiri ataupun sepupu. Jadi tidak terbatas pada saudara dengan hubungan darah langsung. Pandangan tentang adanya perkawinan sebelumnya dari Yosef bisa ditemukan dalam teks-teks abad kedua seperti Proto-Evangelium of James atau Proto-Injil dari Yakobus, kemudian Infancy Gospel of Thomas atau Injil kanak-kanak dari Thomas, dan The Gospel of Peter atau Injil Petrus. Ketiga teks ini mengindikasikan adanya tradisi lisan tentang adanya perkawinan Yosef sebelum mengambil Maria sebagai istrinya. Oke, tapi juga ada pandangan ketiga yang dipopulerkan oleh Santo Hieronymus. Jadi bagi Hieronymus, mereka adalah saudara sepupu dari Yesus. Pandangan Hieronymus ini memang erat kaitannya dengan tradisi kepercayaan akan keperawanan fisik secara kekal dari Maria. Pandangan ini adalah tradisi iman yang dalam eksegese modern kurang mendapat dukungan para ahli. Dalam perkembangannya memang kalau kita lihat misalnya dalam hidup religius seperti saya, seorang religius anggota tarekat MSC, memahami kemurnian atau keperawanan secara lebih luas, dipahami secara spiritual, yaitu penyerahan diri dan hidup total pada Tuhan. Ketiga pandangan di atas banyak diperdebatkan oleh para ahli. Pandangan pertama dan kedualah yang difavoritkan meskipun kurang bukti historis. Jadi memang ini bukan masalah yang gampang, kita tidak punya bukti historis yang sangat kuat untuk bisa memilih mana pandangan yang benar. Apakah mereka itu adalah anak hasil dari perkawinan Maria dan Yosef yang lahir setelah Yesus dilahirkan secara ajaib atau dikandung dan dilahirkan dengan kekuatan Roh Kudus? Ataukah mereka ini adalah saudara-saudari tiri dari Yesus hasil perkawinan dari Yusuf sebelumnya, sebelum mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi karena tidak bisa dipastikan bukti historis yang kuat kita tidak punya, maka tidak bijaksana bila kita mengabsolutkan salah satu pandangan. Yang bisa dipastikan adalah seperti ini. Teks kitab suci memberi kesaksian bahwa Yesus mempunyai saudara-saudari. Mereka disebutkan bukan hanya dalam Injil, tapi juga dalam Kisah Para Rasul. Yakobus nampaknya menjadi salah seorang pemimpin umat terkemuka di Yerusalem. Dan mereka juga punya peran dalam gereja perdana. Yang bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul, tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita. Ini peristiwa ketika Petrus di penjara dan dia dibebaskan secara ajaib oleh malaikat Tuhan. Ketika dia keluar, banyak orang jemaat menemui dia dan dia katakan, beritahukan hal ini kepada Yakobus. Itu yang adalah saudara Yesus yang ditulis dalam Injil yang baru saja kita baca tadi. Lalu juga kita bisa lihat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam suratnya kepada umat atau orang Galatia. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain, kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus.
Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus kepada kedua belas suku di perantauan. Ini bisa kita baca dalam surat Yakobus sendiri. Lalu juga dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus kepada mereka yang terpanggil yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara dalam Yesus Kristus. Bisa kita baca dalam surat Yudas. Oke, saya kira ini beberapa hal yang bisa saya katakan tentang saudara-saudari Yesus yang memang tercatat secara eksplisit dalam kitab suci